Umat Islam tampaknya terbagi kepada dua bagian dalam memandang sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi kondisi finansialnya. Ada yang memandang Nabi Muhammad merupakan orang yang miskin, hingga tak ayal apabila beliau berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin." Secara literal, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas memang seolah meminta kemiskinan di dunia. Akan tetapi, apabila kita melihat penjelasan para ulama, makna miskin tersebut adalah tawadu atau rendah hati, bukan miskin harta. Kemudian di sisi lain, sebagian umat Islam memandang Nabi Muhammad SAW bukan sebagai orang miskin, sebab beberapa sabdanya mendorong kaum muslimin untuk bekerja dan menghindari kefakiran. Kefakiran dianggap sebagai jalan menuju pegadaian iman, dikarenakan kondisi yang memaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebanyakan teks-teks hadis secara literal memang tampak lebih dominan menganjurkan orang menjadi orang fakir. Misalnya hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang-orang beriman yang fakir kelak akan masuk surga lebih dahulu setengah hari yang setara dengan 500 tahun lamanya dibandingkan orang kaya. Setelah membaca hadis di atas, barangkali sebagian di antara kita merasa aneh mengapa Islam menganjurkan umatnya menjadi miskin sekaligus menakut-nakuti untuk menjadi kaya. Tentunya kita harus membaca penjelasan para ulama mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. An-Nawawi menyebut alasannya karena orang-orang miskin bahkan tidak mampu untuk melakukan kemaksiatan sebesar dan separah orang-orang kaya. Orang kaya apabila ingin bermaksiat, maka dengan mudah mendapatkan fasilitas untuk kemaksiatan yang akan dilakukan. Hal ini bisa ditemukan dalam fatwa Imam An-Nawawi. Namun, apabila melihat penjelasan An-Nawawi di atas, apakah benar fakta di tengah masyarakat kita saat ini bahwa orang-orang miskin lebih terjaga dari perbuatan maksiat dibandingkan orang-orang kaya? Tentunya perlu penelitian lapangan yang akurat terkait hal ini. Narasi antara anjuran menjadi kaya atau menjadi miskin dalam hadis perlu penjelasan yang secara proporsional. Jangan sampai ajaran agama membawa kepada kemiskinan dan memperburuk kondisi finansial karena mendapat legitimasi untuk tidak memperbaiki kualitas ekonomi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara proporsional pernah bersabda yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa dengan ungkapan ini, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka dan azab neraka, juga dari fitnah kekayaan dan kefakiran." Dalam hadis di atas, secara jelas Rasulullah memohon perlindungan dari keburukan yang ada pada kedua kondisi finansial itu, baik kaya maupun miskin. Artinya, kedua kondisi finansial tersebut sama-sama memiliki sisi baik dan sisi buruk. Persoalannya terletak pada karakter individu yang mengalami kondisi tersebut. Menurut Al-Munawi, maksud berlindung dari fitnah kekayaan adalah kesombongan, kelalaian, pamer, dan menggunakan harta dalam kemaksiatan. Adapun berlindung dari fitnah kemiskinan adalah iri kepada orang kaya, tamak terhadap harta mereka, dan merendahkan diri di hadapan orang-orang kaya dengan cara mengotori kehormatan serta menyerahkan keimanan. Perilaku seperti ini juga menjadi penyebab ketidakpuasan atas takdir yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya, sehingga hidup isinya hanya keluhan-keluhan saja, sebagaimana disebut oleh Al-Baydawi. Kemudian At-Tibi juga menegaskan, seperti yang dikutip oleh Al-Munawi, bahwa fitnah dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas artinya adalah ujian. Kondisi kaya maupun miskin menjadi ujian. Apakah orang kaya dapat bersyukur dengan hartanya dan si miskin dapat bersabar dengan kefakirannya? Dengan demikian, baik kekayaan maupun kemiskinan, keduanya memiliki sisi baik dan sisi buruk. Semuanya kembali kepada masing-masing individu.
Apabila seseorang menjadi pribadi yang baik dan bertakwa, maka baik kaya maupun miskin tidak menjadi masalah yang cukup serius, selama tidak merugikan dan membebani orang lain. Jadi, lebih baik kaya bersyukur atau miskin bersabar? Pertanyaan ini kami sadur dari kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam karyanya, secara spesifik terdapat seseorang yang bertanya, mana yang lebih baik antara orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Ibnu Hajar Al-Haytami menjawab, yang artinya, Ibnu Abdussalam berpendapat bahwa orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada orang miskin yang bersabar, dengan landasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilihkan kondisi bagi nabinya kecuali yang terbaik. Kondisi terbaik bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kondisi di masa-masa akhir yang ditetapkan oleh Allah, yaitu puncak kekayaan. Puncak kekayaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis tersebut memang tidak sebagaimana kehidupan glamor bak raja yang memiliki singgasana megah dan melimpah. Kaya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dimaknai dengan kecukupan harta yang membuat seseorang terhindar dari meminta-minta dan membebani orang lain. Harta yang cukup akhirnya dapat disalurkan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti anak dan istri. Dengan harta tersebut, ia juga dapat menyalurkan hartanya kepada ibadah-ibadah sosial, seperti bersedekah dan mendermakan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Hadisiyah juga mengutip nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Secara substansial, nasihat tersebut berkaitan dengan motivasi untuk bekerja mencari nafkah yang halal untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Luqman berkata, yang artinya, cukupkan dirimu dengan usaha yang halal untuk menghindar dari kemiskinan, karena tidak ada seorang pun yang menjadi miskin kecuali ia akan mengalami 3 hal. 1. Kelemahan dalam agamanya. 2. Hilangnya akal. Dan 3. Hilangnya harga dirinya. Dan yang lebih besar dari ketiga hal tersebut adalah direndahkan oleh orang-orang yang kaya. Konon, beberapa tabi'in pernah ditanya, mana yang lebih baik, pengusaha yang jujur atau orang yang hanya menghabiskan waktunya untuk beribadah? Para tabi'in menjawab, pengusaha yang jujur lebih disukai, karena secara tidak langsung mereka sebenarnya sedang jihad. Setan yang datang kepadanya menyerang melalui godaan untuk mencurangi timbangan dan takaran, dan si pengusaha melawannya dengan tidak menuruti godaan yang mengajak pada sesuatu yang haram. Selanjutnya, pernyataan Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa orang kaya yang bersyukur lebih baik dari orang miskin yang penyabar tidak didasarkan pada asumsi belaka. Faktanya, ada hadis yang dinilai oleh para ulama memiliki nilai-nilai motivasi agar menjadi orang kaya supaya dapat bersyukur dan menyalurkan hartanya kepada kebaikan. Hadis tersebut tercatat dalam Shahihul Bukhari, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia berkata, pernah datang para fuqara kepada Nabi seraya berkata, orang-orang kaya dengan harta benda mereka itu, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi, juga kenikmatan yang abadi, karena mereka melaksanakan sholat seperti juga kami melaksanakan sholat. Mereka puasa sebagaimana kami juga berpuasa. Namun, mereka memiliki kelebihan disebabkan harta mereka, sehingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan harta tersebut, juga dapat melaksanakan umroh, bahkan dapat berjihad dan bersedekah. Berdasarkan hadis ini, Ibnu Daqiqil Id berpendapat bahwa orang kaya tentu lebih utama, karena selain dapat melaksanakan ibadah-ibadah individual, mereka juga dapat menambah pahala dan berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah sosial. Lebih lanjut lagi, Ibnu Daqiqil Id memberikan paparan yang spesifik bahwa baik buruknya kepemilikan harta tergantung bagaimana pemakaiannya. Boleh jadi si pemilik menggunakannya untuk taat kepada Allah, atau mungkin juga dalam kemaksiatan. Ia berkata, yang artinya, berapa banyak orang kaya yang kekayaannya tidak menghalangi mereka dari Allah, dan berapa banyak orang miskin yang kemiskinannya justru menghalangi mereka dari Allah.
Alhasil, orang kaya atau miskin tergantung kepada diri pribadi masing-masing. Namun demikian, menjadi orang kaya yang bersyukur dan mendayagunakan hartanya untuk beribadah kepada Allah dinilai lebih utama daripada orang miskin, walaupun dia juga rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tulisan ini menjadi motivasi bagi kita semua umat Islam untuk lebih giat mencari kekayaan yang halal. Semakin besar harta yang dimiliki, semakin tinggi kemampuan untuk melaksanakan ibadah sosial yang manfaatnya tidak terbatas kepada diri sendiri saja. Wallahu a'lam bishawab. Teruntuk para sahabat LNL yang terhormat, semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang halal dan melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya penuh manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di kajian keislaman dan sejarah selanjutnya.